Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya perkenalkan, nama saya Anton Fernandes dengan NPM 22411017 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas komponen sistem informasi fondasi teknologi modern. Jadi, sistem informasi merupakan tulang punggung organisasi modern, memungkinkan pengembalian keputusan yang efektif dan efisien. Komponen sistem informasi bekerja secara bersamaan harmonis untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dari dan mendistribusikan informasi yang berharga. Dalam era digital ini, pemahaman mendalam tentang sistem komponen sistem informasi menjadikan krusial bagi mahasiswa dan profesional di bidang teknologi informasi. Mari kita jelajahi secara rinci komponen-komponen utama yang membentuk sistem informasi modern, serta sebagaimana mereka berinteraksi menciptakan ekosistem teknologi yang kompleks dan namun efisien. Jadi perangkat keras merupakan komponen yang membentuk infrastruktur sistem informasi. Ini mencakup berbagai perangkat, mulai dari komputer desktop, laptop, server hingga perangkat mobil. Setiap jenis perangkat memiliki spesifikasi dalam ekosistem sistem informasi. Server misalnya berfungsi untuk sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar, sementara workstation digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan kinerja seperti desain grafis atau analisis data kompleks. Perangkat seperti jaringan seperti router dan switch memastikan koneksi yang mulus antara komponen sistem. Input depend, keyboard, mouse, scan, dan kamera digital berfungsi untuk memasukkan data dalam sistem. Processing unit, CPU dan GPU menjalankan operasi komputasi dan grafis yang diperlukan untuk memproses informasi. Output depend, monitor, printer, dan speaker menghasilkan output yang dapat berinteraksi oleh pengguna. Stroke depend, HDD drive, SSD, dan perangkat penyimpanan eksternal, penyimpanan data, dan program untuk akses jangka panjang. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan otak sistem dari informasi, memberikan instruksi kepada perangkat keras bagaimana melaksanakan tugas-tugas spesifik. Terdapat dua kategori utama perangkat lunak: sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi seperti Windows, Microsoft, dan Linux menyediakan platform dasar untuk menjalankan aplikasi dan mengelola sumber daya perangkat keras. Aplikasi di sisi lainnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi pengguna organisasi. Ini bisa berupa perangkat lunak produktif seperti Microsoft Office, sistem basis seperti atau aplikasi khusus industri seperti sistem informasi kesehatan, sistem manajemen rantai pasokan. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras seperti menyediakan antarmuka pengguna, contohnya Windows, Microsoft, dan Linux. Aplikasi produktivitas mendukung tugas-tugas umum seperti pengelolaan kata, spreadsheet, dan presentasi, contohnya Microsoft Office dan Google Works. Perangkat lunak khususnya dirancang untuk kebutuhan industri atau organisasi. Data aset berharga sistem informasi. Data adalah komponen fundamental dalam sistem informasi, menjadikan bahan baku untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Dalam era big data, organisasi menghadapi tantangan untuk mengelola volume, kecepatan, dan variasi data terus meningkat. Data dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk transaksi internal, interaksi pelanggan, sensor, IoT, dan media sosial. Pengelolaan data EPIC melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, proses dan analisis sistem manajemen basis data seperti OrangeFlow, MaxFlow, dan atau MockDB.
memainkan peran krusial dalam mengorganisir dan mengakses data secara efisien. Teknik analitik canggih seperti machine learning dan artificial intelligence semakin banyaknya yang digunakan untuk mengekstra wawasan berharga seperti data kompleks. Strukturasi data terstruktur disimpan dalam format yang ditentukan seperti tabel, data base, rasional, dan data tidak terstruktur seperti teks atau gambar, memerlukan pendekatan penyimpanan dan analisis yang berbeda. Keamanan data melindungi data dari akses dan kerusakan dalam prioritas utama. Ini melibatkan interaksi, kontrol akses, dan backup reguler. Kualitas data memastikan akurasi dan kelengkapan dan konsisten data yang sangat penting untuk pengembalian keputusan yang efektif. Proses pembersihan dan validasi data harus dilakukan secara rutin. Analisis data menggunakan teknik seperti mapping analisis, visualisasi, dan untuk mengubah data mentah menjadi data dan tidak dilanjuti. Jaringan data dan komunikasi. Jaringan komunikasi membentuk sistem saraf seperti informasi modern, mungkin pertukaran data dan informasi secara real dan time di seluruh organisasi dan secara global, dan berkhusus jaringan yang terdiri berbagai komponen hardware dan software yang bekerja sama untuk memastikan koneksi yang andal dan aman. Jadi untuk macam-macamnya, proses fisik, struktur jaringan, keamanan data, keamanan jaringan, dan manajemen jaringan. Sumber daya manusia dan prosedur. Meskipun teknologi peran sentral, sumber daya manusia tetap menjadi komponen kritis dalam sistem informasi personal IT, seperti analisis sistem, programmer, administrator, dan database, dan spesialis keamanan bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara informasi pengguna akhir. Di sisi lain, berinteraksi dengan sistem, melaksanakan tugas-tugas bisnis harian. Jadi untuk macam-macamnya penggunaan akhirnya itu karyawan menggunakan sistem informasi untuk tugas sehari-hari, memerlukan pelatihan dan dukungan. Tim IT itu seperti teknis yang merancang, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dari sistem informasi. Produser paduan operasional dan kebijakan mengatur penggunaan dan pengelolaan sistem informasi. Manajemen pengambilan keputusan yang menentukan. Antarmuka pengguna unsur infrastruktur atau UE adalah jabatan antara sistem informasi dengan penggunanya. Desain UE itu yang aktif sangat penting untuk memastikan produktivitas dan kepuasan pengguna antarmuka. Grafis modern GUI menggunakan elemen visual seperti ikon, menu, atau jendela untuk memudahkan presentasi sistem. Jadi untuk ininya ada 4, jadi konsisten visual, penggunaan elemen desain dan yang konsisten seperti warna, font, dan layout membantu penggunaan merasa familiar dengan sistem. Responsif desain yang dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dan perangkat dari desktop hingga smartphone. Aksesibilitas memastikan antarmuka yang dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk mereka dengan disabilitas, melalui fitur pembaca layar dan sesuai kontras. Berbalik, memberikan informasi visual dan auditor pengguna, meningkatkan kepercayaan diri.